Momen kocak Presiden Jokowi dikagetin Ratu Belanda hingga terpingkal-pingkal saat KTT G20 di Italia. G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. 3 saja, nama menteri nggak apa-apa, nama pendeknya nggak apa-apa, boleh. Prabowo. Udah ambil sepedanya. Kehadiran Presiden Joko Widodo di KTT G20 Italia menghasilkan sejumlah cerita. Salah satunya saat dikejutkan oleh Wakil PBB Ratu Maxima dari Belanda yang membuat Presiden Jokowi kaget hingga terpingkal-pingkal. Presiden Jokowi juga terlihat sangat akrab ngobrol dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Hal itu terjadi saat sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Dari video penutupan KTT G20 yang diunggah tersebut, momen itu terjadi saat Ratu Maxima hendak menyampaikan pidatonya. Sejumlah pemimpin di KTT G20 tampak berbincang sebelum pidato Ratu Maxima dimulai. Ratu Maxima awalnya terlihat duduk di tempatnya. Tidak jauh dari kursi Ratu Maxima, Presiden Joko Widodo terlihat berdiri dan berbincang dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Ratu Maxima yang melihat Jokowi berada di dekat kursinya langsung berdiri. Ratu Maxima menghampiri Presiden Jokowi dan Boris Johnson. Ratu Maxima terlihat melambaikan tangannya ke arah Presiden Jokowi. Ratu Maxima tampak menyela percakapan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Boris Johnson sambil membuka maskernya, seolah ingin mengingatkan Presiden Jokowi tentang siapa dia. Aksi Ratu Maxima ini pun membuat Jokowi tertawa, keduanya pun akhirnya bersalaman. Sebelumnya Ratu Maxima dari Belanda dan Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, mengapresiasi program-program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai pemberdayaan UMKM, peningkatan peran perempuan dan bisnis, dan inklusivitas ekonomi. Presiden Jokowi menyampaikan mengenai program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang sudah dilakukan Indonesia seperti pemberian kredit ultra mikro, kredit usaha rakyat atau KUR, program Mekar atau membina ekonomi keluarga sejahtera, hingga digitalisasi UMKM. Dalam acara Sela mengenai UMKM itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia saat ini memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang berkontribusi terhadap 61% perekonomian nasional. Bagi Indonesia, UMKM adalah sendi utama perekonomian. Di saat yang sama, 64% pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan. Oleh karena itu, bagi Indonesia, program pemberdayaan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan. UMKM juga menunjukkan ketangguhan yang cukup tinggi di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia juga telah meluncurkan 1,1 miliar dolar Amerika Serikat bagi program produktif usaha mikro dan 63,5% diantaranya diterima pengusaha perempuan. Bahkan, dalam pidatonya, Ratu Maxima memuji aplikasi ojek online atau ojol Indonesia, Gojek. Ratu Maxima mengungkapkan peran dari aplikasi ride hailing terhadap usaha kecil dan menengah atau UKM. Ratu Maxima mengatakan tertinggalnya UKM dalam teknologi digital menyebabkan mereka kehilangan kesempatan. Ratu Maxima yang merupakan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk inklusi keuangan itu mengatakan salah satu contoh yang menginspirasi bisa dilihat dari Indonesia yaitu Gojek. Ratu Maxima menyebut inovasi ini membuat UKM menjadi terkoneksi dengan dunia yang lebih besar. Menurutnya, banyak dari UKM yang membuat lompatan ke depan dan memperluas bisnis melampaui kehadiran fisiknya. Maxima pun mengatakan inovasi semacam ini membutuhkan akses yang luas ke sumber daya digital publik, serta pengembangan kemampuan digital. Pada kesempatan tersebut, Maxima juga mengatakan bahwa digitalisasi membuat bisnis lebih efisien, serta membuat mereka bisa menangani masalah yang semakin besar terkait kekurangan tenaga kerja di banyak negara.
Rasa bahagia sekali. Saya dapat jaket macam gini. Hatar tahu mau bilang apa lagi buat Bapak, saya minta cuma terima kasih. Makanya kita dikontrak. Dengan senang hati saya sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden berkenan hari ini bisa dijawab permohonan saya. Terus pengen bilang apa sama Bapak Presiden sudah mau dibangun rumah? Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa, rakyat Papua tidak ingin lepas dari NKRI karena perjuangan Jokowi, padahal baru 7 tahun menjabat. Presiden Joko Widodo merupakan sosok presiden yang membawa perubahan dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat Timur, khususnya Papua. Begitu banyak jasa yang dia buat untuk warga Papua. Sejak menjadi presiden pada 2014 lalu, Presiden Jokowi selalu memprioritaskan pembangunan Indonesia Timur, khususnya Papua, dalam rangka konektivitas. Harapannya biaya logistik di Indonesia semakin murah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keseriusan Presiden Jokowi dalam membangun Papua tidak main-main. Setidaknya selama periode pertama menjabat sebagai presiden, Jokowi telah mengunjungi Papua sebanyak 12 kali. Sementara pada periode keduanya hingga kini, Presiden Jokowi mengunjungi Papua sudah 2 kali. Adapun pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi selama menjabat sebagai presiden atau 7 tahun terakhir, antara lain pembangunan Jalan Trans Papua, akses PON 20, Jembatan Yutefa, penerapan BBM 1 harga, serat optik Palaparing Timur, membangun Papua Youth Creative Hub atau Silicon Valley di bumi Cendrawasih, perekrutan 1.000 pemuda asli Papua untuk bergabung di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, serta pos lintas batas negara atau PLBN Sota di Merauke, bandara, Rumah Sakit Jenderal TNI LB Murdani, Distrik Margamulya, Kabupaten Merauke, pembangunan jalan perbatasan di Papua, pembangunan PLBN Yatetkun, 179 sekolah dan keagamaan dan 1 perguruan tinggi negeri atau PTN, menyelesaikan rehabilitasi atau rekonstruksi Pasar Woma, melakukan lelang pembangunan Pasar Tumburuni, dan pembangunan sejumlah pelabuhan di sektor perhubungan laut. Meski pemerataan pembangunan antara Indonesia Barat dan Timur belum seutuhnya, namun rakyat Indonesia Timur benar-benar merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Salah satu dampak yang dirasakan oleh rakyat Indonesia Timur adalah merasa dihargai sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini semua tidak luput dari usaha Presiden Joko Widodo dalam membangun beberapa infrastruktur serta tidak bosan untuk berkunjung ke tanah Papua. Hal inilah yang membuat rakyat Papua merasa bahwa sangat dihargai dan berharga di NKRI. Melihat pembangunan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia Timur khususnya Papua, membuat warga di Pulau Jawa turut merasakan bahagia karena saudara-saudaranya di Indonesia Timur tersebut baru merasakan adanya pembangunan. Tidak hanya turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan rakyat Papua, warga di Jawa pun juga menginginkan Presiden Joko Widodo dapat melanjutkan kepemimpinannya agar pembangunan di Indonesia Timur dapat setara seutuhnya dengan Indonesia bagian Barat karena hanya Jokowi yang mau mempedulikan Papua dan berusaha memajukan pembangunan Papua supaya tidak merasa diabaikan. Dilansir dari okezone.com saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua pada awal bulan Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mendapatkan pujian dari wanita asal Sorong. Seorang wanita tersebut yang diketahui bernama Mama Dongmi tidak henti-hentinya memuji Papua. Dirinya menganggap Jokowi memiliki banyak jasa terhadap kesejahteraan warga Papua. Mama Dongmi mengatakan, dimanapun Bapak Jokowi berada, rakyat Papua tetap tahu dan akan selalu mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup. Ia juga menyebut Jokowi adalah orang Papua. Dia melanjutkan bahwa Jokowi adalah satu-satunya presiden yang bisa melakukan perjalanan ke Seluk-Beluk Papua. Selain itu, menurutnya, hanya Jokowi yang bisa tidur di Papua sebelumnya tidak ada. Mama Dongmi menjelaskan bahwa kecintaan Presiden Jokowi terhadap warga Papua dibuktikan dengan kemampuannya untuk beradaptasi terhadap Papua. Oleh karena itu, orang Papua akan selalu mengingat jasa Jokowi terhadap mereka. Ia juga menyebut Jokowi itu anak Sorong Pusat atau Sorpu, karena dia cinta orang Papua. Dari bibir orang Papua, bahkan hati orang Papua tidak akan pernah habis untuk mengingat dan mengenang kebaikan Bapak Jokowi, bahkan sampai ke pelosok-pelosok sana.